Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita berjumpa di ibadah online service GBI Rock Batam. Kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghambat kita untuk tidak beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui ibadah online ini kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi dan menyembah Tuhan. Yuk kita catat dan renungkan khotbah yang akan dibagikan. Dan jangan lupa, selesai firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Siapkan secara mandiri di rumah masing-masing. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sehat, itu karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Puji, kita sembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kau Tuhan besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia, di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Kau Tuhan besar, Kau Tuhan besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia, di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. hanya Dia Tuhan yang layak dipuji dan kita sembah. Yes, Haleluya. amin. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak dipuji. Muliakanlah Allah kuasa, kekuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Yes, nama haleluya. Tuhan. Amin. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan dengan segala kerinduan hati kami. Menikmati hadirat Tuhan. Memuji dan meninggikan Engkau selalu Tuhan. Karena kami tahu
Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena hadirat-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan meneguhkan iman percaya kami. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, Ku berdiam yes, haleluya. dekat Bapa, semakin indah, Mari senangkan indah. hati Tuhan dengan Ku korban pujian rasa kita pagi hari ini. aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Katakan, Ku bernyanyi bagi Dia, yes, amin. korban terindah akan ku sembahkan. Pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari umat percaya sama-sama katakan, Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya, oh Yesus. ku berdiam. Berdiam dekat Bapa, Yes, amin. semakin indah, indah ku rasa. Sungguh indah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Yes, amin. Dalam hadirat-Nya ku Dalam temukan. hadirat-Nya, Dalam hadirat-Nya ku ku rasa rasa bahagia. bahagia. Hanya dalam Dalam hadirat-Nya, hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan. dalam hadirat-Nya, Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. haleluya, haleluya. Yes, itu yang kami kecap Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam hadirat Tuhan ada bahagia, ada sukacita, ada iman pengharapan dalam Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang setia, Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab janji firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab Tuhan Allah yang berjalan menyertai engkau tidak akan pernah membiarkanmu, dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan kami bersyukur Tuhan buat janji itu atas setiap kami anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Umat percaya sama-sama serukan Immanuel. Immanuel, Engkau Immanuel. Immanuel, Namanya disebut. namanya disebut Immanuel. Immanuel. Amin. Haleluya. Allah serta dengan kita. Namanya disebut. Namanya disebut Yes. Immanuel. Namanya disebut. Namanya disebut Immanuel. Immanuel. Oh, namanya disebut. Namanya disebut Immanuel. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pagi hari ini, dan saya percaya jemaat Rock yang dikasihi Tuhan dalam keadaan baik-baik dan sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam pelayanan online pada pagi hari ini. Saya bersyukur kalau saya masih diberi kesehatan oleh Tuhan, juga saudara pagi hari ini semua diberi anugerah oleh Tuhan sehingga saudara tetap bisa melihat, mengikuti online yang ada. Mari saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih diberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa untuk boleh pagi hari ini kami mendengar suara-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami berani memutuskan hidup di dalam kebenaran. Ketika kami melewati badai, melewati persoalan dan masalah hari-hari ini, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau urapi kami, umat-Mu yang melihat, mendengar streaming Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati kami, berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, TV apa mungkin Tuhan pagi hari ini juga handphone itu tidak membatasi untuk hati kami terus memuliakan nama-Mu. Karena kami rindu Tuhan, Engkau yang beracara pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu,
Dan sembunyikan kami di balik salib-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kembali kami bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini tema daripada Gereja Rock adalah promosi. Saudara, ketika saya mempelajari tentang promosi, ini terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya alami secara pribadi dan bahkan saya terima hari-hari ini bagaimana Tuhan mempromosikan dalam kehidupan buat setiap anak-anaknya yang setia dan yang taat kepada Tuhan. Maka tidak menutup kemungkinan Tuhan akan mempromosikan saudara dan saya. Ya, promosi yang dari Tuhan itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, apa yang harus kita lakukan ketika saudara dan saya hari-hari ini dipromosikan oleh Tuhan? Ya, supaya Tuhan mempromosikan kehidupan saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal pagi hari ini. Karena sungguh saudara, saya belajar beberapa hari ini tentang promosi ya saudara. Bukan hanya promosi di dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan, tetapi promosi yang dari Tuhan. Yaitu yang pertama, kalau saudara dan saya pengen dipromosikan oleh Tuhan, singkirkanlah motivasi daripada hatimu. Motivasi yang bukan dari Tuhan. Motivasi yang enggak benar saudara. Ayo hari-hari ini singkirkan. Ya, saudara tahu saat-saat ini sedang terjadi pandemi. Ya, saudara sudah hampir 6 bulan dan saya tidak bisa kemana-mana. Kita hanya cuman bisa ibadah lewat streaming. Ya, melihat saudara lewat Zoom. Tetapi pagi hari ini Tuhan sungguh luar biasa untuk ingin mempromosikan saudara dan saya, yaitu supaya yang pertama, singkirkan motivasi dari hatimu yang tidak baik, supaya saudara dan saya dipromosikan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya ternyata ingin menginginkan promosi hanya untuk menyenangkan hati atau hanya untuk menyenangkan ya keadaan diri sendiri, atau saudara untuk membuktikan bahwa kita lebih hebat dari orang lain, maka dari itu saudara, Tuhan itu tidak akan mempromosikan kita. Kalau kita hari-hari ini saudara kepengin dipromosikan tapi untuk mendatangkan bukan kebaikan tapi malah menjerumuskan kita, Tuhan juga nggak mau mempromosikan kita. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk dipromosikan. Ya, dan Dia sanggup mempromosikan saudara dan saya itu tepat pada waktunya. Ya, tinggal saudara dan saya akan menunggu kapan Tuhan mempromosikan kita. Kalau promosi dari Tuhan itu luar biasa saudara. Ya, tapi kalau kita sendiri yang mempromosikan, ini misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, kita berbuat mungkin hal-hal yang bagus, ya, yang seolah-olah dengan kekuatan, kepandaian, kebisaan saudara atau saya hebat, akhirnya kita mempromosikan diri kita sendiri. Itu ujung-ujungnya nol saudara, dan mengakibatkan ketidakbagusan, ketidakbaikan tuh, ya, karena kita meninggikan diri sendiri. Tapi percayalah kalau pagi hari ini saudara dan saya sedang dipromosikan oleh Tuhan, ya. Tuhan akan lebih dulu melihat hati daripada saudara dan saya. Dan motivasi kita apa ya di dalam hati hari-hari ini? Apakah kita mau sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan, atau kita menomorduakan Dia? Ya, lebih dulu apalagi saudara saat-saat ini saudara dan saya lebih banyak di rumah, diberi kesempatan untuk merenungkan firman. Tapi ucapan syukur itu tidak ada dalam kehidupan kita. Saudara lebih banyak menonton TV, melihat handphone, bekerja. Ya, mungkin hari-hari ini ya lebih mementingkan itu. Ayo pagi hari ini saudara, Tuhan sedang ingin mempromosikan saudara dan saya. Memultiplikasikan, mendobel, kuadratkan. Ya, bukan hanya berkat secara jasmani, tapi mempromosikan saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya ingin baca di dalam kitab Kolose pagi hari ini, Kolose 2 ayat yang pertama,
dan sampai ayat yang ke-6. Dengan cepat saya ingin membacakan tentang promosi, bagaimana promosi dari Tuhan. Karena aku mau, ya, Rasul Paulus bilang, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Rasul Paulus, dia bilang sama jemaat di Laodikia, betapa beratnya perjuangan aku untuk kamu. Ya, jemaat-jemaat, di mana dia selalu menanggung, di mana dia berdoa, di mana dia melakukan yang terbaik, ya, mungkin sekuat tenaga daripada Rasul Paulus untuk jemaat yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, yang belum pernah kenal Rasul Paulus mungkin saat itu, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih. Kerinduan hati Paulus, mereka terhibur. Hari-hari ini saudara mengalami masalah pandemi, mengalami persoalan yang begitu sulit. Saudara hatinya terhibur, bersukacita. Ini kerinduan daripada Rasul Paulus. Demikian kerinduan kami sebagai ibu gembala dan bapak gembala. Kami rindu umat Tuhan, jemaat roh untuk terhibur, ya. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kita semua terhibur dan mengenal akan kekayaan, ya, akan keyakinan, pengertian. Wah, kalau bicara kekayaan yang daripada Tuhan, itu tidak pernah habisnya. Bukan kekayaan secara materi, uang, mobil, rumah, bukan. Tetapi kekayaan rohani yang luar biasa. Yang Rasul Paulus mau katakan kepada jemaat Laodikia. Ya, supaya kita menerima dan mengenal rahasia, yaitu Yesus Kristus. Ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hanya di dalam dia yang tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Saudara, kalau saudara mau tahu, harta yang tersembunyi yang mungkin hari-hari ini kita tidak mengenali, yang kita tidak menyelami, itu ada di dalam Yesus Kristus. Harta yang tidak bisa dibandingkan. Harta yang tersembunyi, yang terselam, saudara, itu hanya di dalam Kristus Yesus. Ya, dan dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ya, supaya saudara tidak terkecoh dengan kata-kata yang baik, dengan pujian-pujian, ya. Mungkin saudara dirayu untuk dipromosikan. Tidak. Tapi biarlah saudara tetap mempunyai ketekunan, kesetiaan, dan keyakinan bahwa ketika kita sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan, maka Dia sanggup mempromosikan saudara dan saya. Katakan amin. Di Tuhan. Ya. Dan ayat selanjutnya 5. Dikatakan sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat saat itu. Demikian pula saya hari-hari ini sudah hampir 6 bulan tidak bersama-sama dengan jemaat roh. Tetapi dikatakan hati saya tetap berdoa. Hati saya tetap di dalam saudara dan jemaat roh yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Wow, luar biasa. Saya melihat kehidupan jemaat roh yang dikasihi Tuhan. Sungguh tertib luar biasa. Ada kegembiraan, ada sukacita, ada roh yang terhibur. Ya saudara, saya percaya ini adalah kerinduan daripada kami sebagai ibu gembala di tempat ini. Saya percaya saudara, ketika saudara mengalami keteguhan iman, ya, iman yang teguh, maka saudara mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Jangan jemu-jemunya untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya. Jangan bosan-bosannya saudara menyampaikan beritanya Tuhan, karena saya tahu ketika kita menomorsatukan Tuhan, maka promosi itu datang. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus, sudah dibaptis, ya. Kita sudah menerima kuasa Roh Kudus dan kita hidup saudara dan saya ada di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Rasul Paulus bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas dasarnya Tuhan. Wow, ini sungguh luar biasa saudara. Di mana kita harus dibangun, ya, di dalam dasarnya Tuhan. Bukan dasar kekuatan kita, tetapi dasarnya Tuhan.
Ya, dan hendaklah engkau bertambah teguh imanmu yang telah diberikan kepada. Iman yang teguh, tidak pernah goyang. Badai boleh datang, persoalan boleh datang hari-hari ini, tapi engkau tetap teguh, engkau tetap berpegang kepada Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan promosi kepadamu, ya, kepada saudara dan saya. Nah, pastikan saudara, ya, Tuhan akan mempromosikan kehidupan kita, dan sadarilah kalau apa yang kita punya itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa sombong. Yang saudara ada rumah, mobil, mungkin kita ada hari ini bisa hidup, bisa makan, itu semua datang dari Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, bukan karena kepandaian, kefasikan lidah atau kebisaan kita, tetapi semuanya itu dari Tuhan. Kalau kita menyadari hal demikian, maka saudara dan saya itu senantiasa akan taat dan tunduk akan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita akan dipromosikan oleh Tuhan, ya. Tuhan akan mempromosikan kita. Yang kedua, persiapkanlah dirimu untuk menerima promosi. Yaitu, kalau Tuhan memberi saudara dan saya promosi, apakah kita siap untuk menerimanya? Ya, apakah kita siap untuk menerimanya, saudara? Dan Tuhan tahu orang yang siap, saudara dan saya siap untuk menerima, maka Tuhan juga siap akan mempromosikan kita. Ya saudara, mungkin hari-hari ini saudara menerima promosi yang dari Tuhan. Secara karakter maupun kapasitas, Tuhan mau kita dibentuk lebih dahulu karakter kita. Ya, terlebih dahulu kita harus, saudara dan saya, membangun, ya, membangun terlebih dahulu yaitu karakter dan memperlengkapi diri. Ya, supaya dengan kapasitas yang lebih dahulu. Karena kalau sudah siap, maka Tuhan memberikan promosi kepada saudara dan saya. Kita baca dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, kalau kita mau siap dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan bilang begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Itu kalau bukan Tuhan yang mempromosikan saudara dan saya. Kalau hari ini kita ada di tempat yang kudus dan kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan, itu karena promosi Tuhan kepada saudara dan saya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, mereka yang bisa, mereka yang boleh berdiri di tempat-tempat yang kudus. Saudara dan saya adalah orang yang bersih hatinya, bersih tangannya, dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini yang Tuhan mau. Ya, dirinya yang bersih dan dirinya tidak kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak. Tidak pernah bohong, saudara. Makanya itulah yang berdiri saat-saat ini bersama dengan Tuhan, yaitu saudara dan saya. Dan saudara akan dipromosikan oleh Tuhan hari-hari ini. Saudara, saya ingat ketika saya baru masuk di Batam, saudara, saya bersama suami dan anak saya waktu itu 5, saya bawa 2. Dan kami tinggal di satu tempat, yaitu di daerah yang kecil, Penuhun. Dan di situ kami berlima dengan anak-anak, juga ada pembantu. Dan saat itu kami belum ada pekerjaan. Singkat cerita, kami mulai bekerja, berjualan makanan. Dan sampai mulai kami sedikit ada hasilnya. Ya, dan puji Tuhan, sampai hari ini saudara, kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, di mana kami berjualan yang sepertinya biasa-biasa, tetapi karena saya tekun berdoa dan taat kepada Tuhan, ya, saya menomorsatukan Tuhan. Saya selalu berdoa, meskipun saya bekerja, saya sibuk bekerja untuk masak, saya bekerja jualan, tapi saya naik ke gunungnya Tuhan. Waktu itu ada menara doa, ya, menara doa di Tabga, saya berdoa, menara doa di Gisi, saya naik menara, ya.
Di mana ada menara, saya berdoa, saya tinggal pekerjaan sebentar, 1 jam, 2 jam, dan saya berdoa. Saudara, disitulah saudara Tuhan melihat ketekunan dan isi hati daripada anak-anaknya, yaitu saya. Dan kalau hari ini itu adalah promosinya Tuhan. Katakan amin. Tuhan mempromosikan saya. Saya tidak pernah membayangkan dan memikirkan kalau saya bisa ada hari ini. Ya, saya sebagai ibu gembala dan saya adalah seorang pengusaha juga, saudara. Ya, yang tadinya biasa-biasa, saya tidak pernah, bukan karena kekuatan dan kepandaian saya, tetapi karena Tuhan yang mempromosikan saya, sehingga pekerjaan saya ada sampai hari ini dan boleh sampai kemana-mana. Itu promosinya Tuhan, luar biasa. Kalau Tuhan memberikan promosi, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Saya percaya, saudara, demikian pula jemaat roh yang dikasih Tuhan hari-hari ini. Saya yakin saat engkau mengalami kesesakan, saat engkau mengalami problem, masalah yang kau hadapi dalam selama 6 bulan ini mungkin, ya, kau rasanya begini, Tuhan, aku maju salah, mundur salah, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan, ya. Tetapi percayalah, engkau sedang dipromosikan oleh Tuhan, ya. Saya percaya jemaat roh sedang dipromosikan oleh Tuhan. Ketika engkau mempunyai motivasi hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih. Mazmur 73 ayat pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik buat saudara dan saya. Ketika saudara hatinya tulus dan bersih, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu banyak hal, saudara, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan cuma harta, kekayaan, bukan cuma uang, bukan cuma rumah tangga. Ya, kebaikan Tuhan itu mencakup segalanya. Tuhan itu melihat hati yang tulus dan bersih, maka dia memberikan kebaikan buat saudara. Dan kita bisa menikmati. Yang ketiga, promosi dari Tuhan yang ketiga. Lakukan apa yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Wow. Ini yang penting dalam kehidupan kita hari-hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau bilang begini. Nah, lakukanlah apa yang kau dipercaya. Mungkin hari ini saudara dipercaya dalam rumah tangga sebagai istri. Lakukan yang terbaik buat suamimu, buat anak-anakmu. Mungkin hari-hari ini kau dipercayakan di dalam pekerjaan mungkin oleh pimpinan bos. Engkau sebagai seorang karyawan, lakukanlah yang baik. Sehingga engkau dapat dipromosikan oleh pimpinan bosmu. Atau mungkin engkau dalam pelayanan gereja. Lakukanlah dengan segenap hati yang terbaik. Sehingga apa? Engkau bukan dipromosikan oleh bapak pendeta atau gembala, tetapi Tuhan yang mempromosikan engkau. Ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan yang baik, dengan tulus, dengan bersih. Makanya firman ayat yang ketiga, promosi yang ketiga, lakukan apa yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau kita dipercayakan oleh seseorang, lakukanlah dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Jangan cuma motivasi. Kalau dilihati bos baru bekerja. Wah, kalau bosnya tidak datang, main handphone di kantor, ya, main WA. Tapi kalau bos datang berdiri. Ini sering terjadi dalam saya melihat karyawan saya. Kan kerja kadang-kadang handphone dipegang. Kalau ibu datang, kalau saya datang, mereka berdiri semua. Handphone langsung dimasukin, takut. Sebetulnya tidak perlu, saudara. Kalau kamu memang waktu istirahat, duduk aja main handphone, tidak apa-apa. Tapi kalau waktu kamu kerja, kerjakan dengan baik. Amin. Lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ya, saudara, kesuksesan saudara dan saya hari-hari ini diberikan Tuhan untuk bagaimana kita dipromosikan oleh Tuhan. Ya, bahkan bagi dunia sekuler, prinsip ini jadi salah satu kunci di balik kesuksesan. Prinsip di mana untuk melakukan dan dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Di balik semuanya itu adalah kesuksesan yang saudara dan saya terima. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Tentunya pasti akan dipromosikan. Saudara tidak usah minta dipromosikan oleh bos, oleh suami. Tetapi ketika engkau melayani suamimu dalam rumah tangga anak-anak, pasti suamimu bilang, itu loh aku sudah puas dengan istriku.
selalu melayani aku. Anak-anak berkata, aku puas dengan mama, aku puas dengan papa yang selalu memperdulikanku. Promosi datang sendiri, saudara. Nggak perlu lagi promosi harus dikembar-gemborkan atau ditinggi-tinggikan. Nggak. Tapi kalau saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, maka promosi itu ada terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini mari kita merasakan bagaimana Tuhan akan mempromosikan saudara dan saya. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bekerjalah dengan ekstra. Mungkin agak berat melakukan pekerjaan yang diberikan kepada saudara atau saya. Mungkin dalam rumah tangga, ya, pekerjaan istri itu biasanya berat. Tetapi jangan mengomel, tetaplah bersyukur. Berikan yang ekstra yang baik. Sehingga apa saudara? Sehingga suamimu dan anak-anak mempromosikan. Demikian pula dalam kantor, demikian pula dalam gereja. Engkau bekerja dengan ekstra, dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Lakukanlah. Jangan hitung-hitungan. Orang Jawa jangan hitung-hitungan, apalagi melayani Tuhan. Pakai hitung-hitungan waktu. Wow, saudara, ada banyak hal tapi di dalam jemaat Rock tidak ada semua. Melayani Tuhan dengan segenap hati, nggak pernah kenal lelah. Ya, firman Tuhan katakan, aku akan melakukan dengan jeripayaku dan tidak pernah aku lelah melayani Tuhan. Lah itu loh saudara, jangan hitung-hitungan. Kalau tidak dikasih duit, tidak mau melayani. Sedikit-sedikit duit, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, yang ngasih duit itu bukan manusia. Tetapi Tuhan yang akan mempromosikan saudara dan saya. Dia yang sanggup memberikan. Yang tidak pernah kita ketahui. Yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Ya, itu akan Tuhan buktikan, promosikan buat saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh, ya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, saya percaya tema daripada promosi ini sungguh luar biasa, saudara. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat yang ke-14. Bunyi demikian, puji Tuhan, ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Wow. Orang yang bersedia dipanggil dan membenahi dirinya sampai tiba waktunya dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Wah, luar biasa saudara. Ya, perkara yang besar dari Tuhan. Kalau saudara dan saya hari-hari ini dipanggil dan dipilih, itu berarti Tuhan akan mempercayakan saudara untuk perkara-perkara yang besar, untuk dipromosikan. Banyak orang yang di luar sana, mereka nggak dipanggil, mereka nggak dipilih, ya. Tetapi bersyukur, saudara dan saya dipanggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya dengan segenap hati. Ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Belajar dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan. Dan jawab, ya Tuhan, jangan ditunda-tunda. Jangan bertele-tele saudara. Nanti ya Tuhan, nanti kalau aku sudah diberkati. Nanti kalau pandemi ini sudah selesai, aku mau melayani Tuhan. Oh, sampai kapan saudara? Kita tidak tahu pandemi ini kapan selesai. Ya, tapi orang yang dipanggil dan pilih itu adalah saudara dan saya hari-hari ini. Ayo, responi panggilan Tuhan. Wah, ucapkan syukur. Tidak semua sekali lagi dipanggil dan dipilih. Ya, nanti Tuhan satu kali kelak Tuhan akan menghakimi orang-orang yang sudah pernah menyembuhkan orang sakit. Saudara, ada dalam Alkitab orang yang sudah mengasihi duit banyak menyumbang gereja. Mungkin sama seperti kayak saya gitu saudara. Ya, nyumbang gereja atau sudah pernah nyumbang. Nanti satu ketika saya dipanggil Tuhan pulang, Tuhan bilang gini, Ruth, aku tidak kenal kamu. Meskipun kamu sudah menyumbang gereja, aku tidak kenal kamu. Loh saudara, bagaimana? Sedih saudara. Ya, kalau tidak dikenal orang di dalam dunia nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita nggak dikenal Bapa. Maka dari itu, mari saudara,
kita mau sungguh-sungguh hari ini. Ya, Tuhan mau mempromosikan saudara dan saya. Bersiap-siaplah, katakan amin. Tuhan sedang memanggil kita. Dengar suaranya. Jangan keraskan hatimu. Tuhan bilang, ya, rendahkanlah hatimu. Taat dan lakukanlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Apa yang kau kerjakan hari ini? Mungkin kau sebagai ibu rumah tangga. Mungkin engkau sebagai seorang pria yang mungkin pekerjaan yang biasa-biasa, tetapi lakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita terus di dalam kitab Mazmur 105 ayat 19. Mazmur 105 ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Janji Tuhan, hanya janji Tuhan, bukan janji manusia. Janji Tuhan yang mempromosikan saudara dan saya. Katakan amin. Pada waktunya saat firman-Nya sudah genap, ya, maka dari itu renungkannya firman siang dan malam. Ketika firman itu genap, maka ada saatnya janji Tuhan untuk mempromosikan saudara dan saya. Benar, ini terjadi saudara. Sekali lagi, kita tidak perlu mempromosikan diri kita, tapi biarlah Tuhan yang mempromosikan kita. Mungkin engkau pintar main musik, mungkin engkau pintar suaranya, lagunya merdu, ya. Tidak perlu saudara, kita tonjol-tonjolkan aku pintar, aku bisa semuanya. Sehingga kita kadang jual mahal. Ya, siapa aku? Sering banyak saudara, orang berkata begini kalau orang sombong ini. Hei, kamu tidak kenal siapa aku? Dadanya. Dirinya sendiri tidak kenal. Ya, dia mau tanya ke orang lain. Itu adalah orang yang sombong, tidak mengenali dirinya. Ayo kenali dirimu hari-hari ini. Siapa kamu? Siapa saudara dan saya? Kenali. Ya, bentuk lebih dahulu karakter saudara dan saya. Kapasitas yang ada dalam kehidupan. Mari bersama-sama, ya, membenahi saudara. Supaya kita dipromosikan oleh Tuhan. Dan nanti Tuhan, janji Tuhan yang akan membenarkan. Semua orang ingin mendapat promosi dengan bonus. Kesempatan bisnis yang lebih besar adalah impian semua orang. Wah ya, kesempatan bisnis yang besar itu adalah mimpi. Saya dulu pernah mimpi memang saudara. Dari dulu hidup ya pas-pasan. Orang Jawa, orang Surabaya bilang, urip kok melarat terus ya. Ya punya anak sampai 5. Ya enggak punya apa-apa. Naik sepeda motor, engkel. Ya mancal sepeda motor. Saudara naik sepeda motor tahun 75. Sampai anak 5. Kepingin punya rumah, enggak punya. Singkat cerita. Sampai ada hari ini. Itu kalau bukan Tuhan yang mempromosikan. Katakan amin. Tapi ada di balik semuanya itu. Harus dibayar dengan mahal. Dibayar dengan mahal. Untuk saudara dipromosikan oleh Tuhan. Harus bayar dengan mahal. Mau taat, mau tunduk, mau dengar-dengaran, mau pikul salib. Mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah promosi Tuhan. Ya. Dan dikatakan tetapi ternyata promosi yang tidak datang dengan tiba-tiba diperlukan. Ya, promosi itu dikatakan tidak datang dengan tiba-tiba. Tetapi diperlukan sekali lagi ketekunan, kesetiaan, ketahanan. Ya, promosi itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi sekali lagi diperlukan ketekunan. Saudara dan saya harus tekun dalam segala aspek apapun, tekun, bekerja ya tekun, ya. Kayak saya gini, jualan dapatnya 100-200 ribu omset tekun. Hampir 20 tahun baru bisa jadi. Berdoa mungkin anak-anak tidak bagus. Anak-anak masih, ya mungkin saudara. Kalau saudara lihat ya keluarga, banyak ada keluarga yang rumah tangganya tidak harmonis. Berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun. Tekun. Tuhan pasti promosikan. Setia. Ya, perlu ini saudara. Itu merangkap tekun setia. Dan tahan uji. Dalam segala apapun saudara tahan. Tidak dengan gampang saudara pindah ke sini, ke sini, ke sini. Saya lihat sekarang banyak saudara. Ya buka gereja di mana-mana. Lompat dari gereja sini, gereja jalan-jalan GKJJJ. Gereja jalan-jalan dari sini tidak cocok pindah sini, tidak cocok pindah sana. Wow. Saudara, tapi saya bersyukur punya jemaat rock yang tetap kuat imannya.
Karena saudara dan saya jemaat roh yang dikasih selalu begini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Saya percaya saudara mendengar dan pekakan suara Tuhan. Sehingga Tuhan sanggup mempromosikan kita, katakan amin. Seperti dalam Alkitab dikatakan, kesetiaan tahan uji adalah Yusuf. Saya mau kasih tahu, Yusuf itu 13 tahun saudara mengalami di dalam satu tahanan, ya, dalam satu tempat yang tidak mengenakan. Itu berjalan bukan setahun 2 tahun, tapi 13 tahun. Yusuf dimasukkan dalam gua sumur, yang tidak salah dibersalahkan, diserahkan kepada istri Potifar, wah sama saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf seolah-olah terus bahwa Yusuf ini salah. Saudara baca dalam kitab Yusuf, itu Yusuf mengalami penderitaan 13 tahun, tapi dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah ngomel, dan tidak pernah bilang begini, lihat nanti akan kubalas. Enggak. Yusuf dengan tekun, Yusuf dengan setia, Yusuf dengan ketahanan, dia menderita 13 tahun dalam sumur saudara yang gelap. Dan dia mendapat hidup ketika dia berhasil. Ya, proses sekolah kehidupan. Saya selalu bilang proses itu adalah sekolah kehidupan. Ya, kalau saudara dipanggil Tuhan, itu berarti sudah selesai. Tapi kalau saudara ada mengalami proses, itu adalah sekolah kehidupan. Yusuf mengalami sekolah kehidupan 13 tahun. Proses yang dialami dalam hidupnya, dan itu tidak mudah. Ya, tapi Yusuf mendapat satu kemenangan dan dia memimpin dalam satu pemerintahan saat itu. Wow, luar biasa. Dalam Alkitab ditemukan banyak ya nabi-nabi yang dipromosikan oleh Tuhan. Daud dipromosikan oleh Tuhan. Daud saat itu dikejar-kejar. Daud mengalami ketakutan. Daud mengalami salah dosa. Wah, perbuatan Daud. Tetapi Tuhan mempromosikan Daud. Karena Daud bilang begini, lebih baik 1 hari dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari. Karena dia tahu di tempat-tempat lain tidak ada gunanya. Hanya di dalam Tuhan yang sanggup mempromosikan. Dalam Alkitab Abraham, Ishak, semua dipromosikan oleh Tuhan. Ya saudara, saudara lihat bagaimana dalam Alkitab Hana juga wanita, banyak hal saudara dipromosikan oleh Tuhan. Demikian pula saudara dan saya jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat Rock sekali lagi, ini mumpung-mumpung temanya promosi dari Tuhan. Ayo kita resapi, kita benar-benar tekuni, kita benar-benar Tuhan, apa yang Tuhan mau promosikan dalam hidupku. Kalau engkau hari ini, engkau mungkin sudah melakukan kesalahan. Tuhan bilang gini, aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Ya, Tuhan tidak lagi ingat-ingat akan kesalahan kita. Tapi Tuhan mau tahu hari ini, ketika engkau melangkah, engkau merubah kehidupanmu, engkau meresponi akan kuasa Allah. Dan engkau menomorsatukan Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, maka promosi yang datang dari Tuhan itu akan nyata dalam kehidupanmu. Bilang promosi saat ini saudara, saya tidak tahu. Apakah promosi dalam pekerjaanmu? Apakah promosi dalam pelayananmu? Apakah promosi dalam keluargamu? Tuhan sanggup memberikan itu. Amin. Yakin dan percaya. Saya berdoa. Tadi dikatakan kitab Kolose 2. Rasul Paulus selalu berdoa untuk jemaat di Laodikia. Saya berdoa untuk jemaat Rock. Sehingga kasih karunia Allah itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan sedang akan mempromosikan di saat-saat pandemi. Di saat-saat yang tidak mengenakan hari ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan promosi untuk kehidupan saudara dan saya. Kehidupan jemaat Rock yang dikasihi Tuhan. Dan saya selalu berdoa bahwa keadaan jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Rock selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak memperpanjang, tapi saya dengan penuh sukacita menyampaikan tema daripada promosi hari ini. Saudara sedang dipromosikan oleh Tuhan. Ya, apa yang kau tekuni, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan hari-hari ini, tekunin, sabar, tahan, ya, sungguh-sungguh, sehingga sampai waktunya
Tuhan akan mempromosikan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini ingin didoakan, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dalam dada, tangan kanan diangkat. Ada waktu saudara untuk saya berdoa, khususnya buat jemaat roh yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini saya selalu berdoa. Setiap pagi pukul 5, doa pagi Jum sudah dijalankan saudara. Selama hampir 6 bulan. Setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Itu adalah doa-doa yang selalu dinaikkan. Di mana doa seperti Paulus mengatakan selalu berdoa buat jemaat di Laodikia. Kami berdoa juga hamba-hamba Tuhan bersama dengan hamba-hamba Tuhan berdoa buat saudara semua. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberikan promosi yang luar biasa buat saudara dan saya. Kalaupun hari-hari ini ada di antara jemaat yang lagi susah, Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mungkin yang jalan buntu, yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membukakan jalan bagimu. Mintalah sama Tuhan hari-hari ini. Sungguh-sungguh nomor satukan Dia. Sehingga engkau dipromosikan oleh Tuhan. Lakukan yang utama buat Tuhan. Bapa terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tetapi Roh Kudus engkau tidak pernah berhenti. Untuk menyampaikan isi hatimu kepada umat-Mu yang kami kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan saat-saat ini mengalami promosi yang dari Tuhan. Kami percaya kalau itu promosi dari Tuhan. Itu akan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan urapi umat-Mu, berkati Tuhan jemaat roh. Batam berkati Tuhan keluarga demi keluarga. Oh anak menantu dan cucu semua dari sekolah minggu, teen sampai remaja, sampai dewasa dan orang tua Tuhan engkau memberkati mereka. Dan kami terus berdoa Tuhan. Biarlah umat-Mu tetap melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat online ini Tuhan. Yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika mereka mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukannya. Maka Tuhan umat-Mu yang mendengar disebut umat yang paling berbahagia. Dan sedang dipromosikan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak dan Ibu Saudara keluarga kerajaan dimanapun saudara berada, demikianlah firman Tuhan yang sudah memberkati saudara dan saya hari ini. Saya percaya bahwa selama firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap berjalan semakin hari semakin kuat, kita berjalan dan berlari tidak akan menjadi lemah menghadap Bapa di sorga. Persiapkan Bapak dan Ibu Saudaraku, roti dan anggur perjamuan kita masing-masing di rumah dan kita segera masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya dikhususkan kepada mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Haleluya. Berkati roti dan anggur perjamuan pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami boleh duduk manis di rumah kami masing-masing menikmati fellowship yang indah dengan keluarga kami. Kami sadar betul itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, kami siapkan hati kami untuk kami menyatu dengan penderitaan dan kematian-Mu di dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Angkat roti tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Percayakah Bapak dan Ibu Saudaraku sekalian bahwa roti perjamuan kudus yang hari ini kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus.
Angkat anggur perjamuan yang ada di rumah saudara masing-masing. Di dalam darah ada kehidupan. Darahnya dicurahkan habis untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada darah yang paling sempurna selain darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Percaya ke Bapak dan Ibu saudaraku sekalian bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Letakkan gelas masing-masing di rumah saudara dan saya dan angkat tanganmu. Katakan sesuatu buat Tuhan. Ucapkan syukur buat Dia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada. Hari ini kami nikmati segala yang baik. Segala yang baik dan yang terbaik itu hanya datang dari atas. Dari Bapa yang punya kasih anugerah dan belas kasihan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Hari ini hamba berdoa secara khusus bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada. Berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Kami percaya Tuhan, hari ini apabila kami dalam proses-proses untuk mencapai sebuah kemenangan dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menepati janjinya. Engkau berkata bahwa ujian pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Sebab pada waktu kami diizinkan menghadapi pencobaan dan ujian, maka Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kami untuk menghadapi dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21 ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ. Dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1 Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke,
kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor satu, kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom. Dalam keadaan damai sejahtera. Karena kita tahu siapa diri kita. Kadang tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi. Diberitakan gunung-gunung es mencair. Kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor satu yang harus kita lakukan. Take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity. Bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa. Hati-hati, itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh, yaitu di sini ya bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita baru kita bisa mengasihi Dia kembali. Dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing. Take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Baik, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya percaya Bapak dan Ibu Saudaraku, dimanapun saudara dan saya berada, tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang dapat dipisahkan. Karena kita tetap ada dalam perlindungan daripada Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.